Oke, ini ada segitiga A, B, C. Kemudian ini ada A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini bayangannya gitu ya. Oke, ini A. Translasi, oh gini. Berdasarkan gambar tersebut, pilih lebih dari satu jawaban benar dari transformasi berikut yang mentransformasikan segitiga ABC ke A aksen, B aksen. Translasi oleh min 84. Jadi kalau ini kan berapa ini? 4, negatif 2. Di sini min 4,2. Oke, kalau ditranslasi ini 4 dikurangi 8 min 4 ya. Min 4. Terus min 2 ditambah 4, 2. Nah, betul ya? Nah, tetapi ini B ke sini, B ke B aksen, kan translasi itu harus sejajar ya. Jadi ke sana harus ke sana semua. Berarti kalau untuk translasi ini salah ya. Ini salah. Jadi kan ini ke sana, masa B ke sini gitu ya. Jadi tidak nyambung ya, karena harus translasi itu harus sejajar arahnya. Rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Oke, kita jadi ini kemudian B-nya itu 8,1. Berarti kan di sini min 8, min 1. Jadi ini min 4. Ya, betul ya. Terus C. Jadi ini kalau kita tarik garis kan melalui ini. Ini juga. Nah, C juga begitu. Berarti ini sejauh 180 derajat searah jarum jam betul ya. Ini betul. Refleksi oleh titik 0,0 ya, direfleksikan. Jadi ini dicerminkan. Oke ya. Jadi ini salah, ini benar. Refleksi. Jadi kalau dicerminkan kita tarik saja, tarik ke sana ini ya. Jadi melewati titik 0,0 semua kan, berarti sama saja dengan refleksi juga. Dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala min 1. Dilatasi dikalikan. Nah, dengan faktor skala min 1 berarti ini pusatnya dari sini, berarti kalau min ke sana. Jadi ternyata betul juga ya. Jadi ini dilatasi juga. Dilatasi pusatnya di sini, ini kan ke sana. Nah, karena negatif maka berlawanan arah, berarti ke sana. Ini juga B-nya dari sini ke sini, ya, ini berlawanan arah. Jadi betul juga. Salah, benar. Apa ini ya? Bangun. Keliling bangun tersebut. EO mana? EO-nya 9. Kemudian OC 16. Kemudian FO 12. AG 17. Ya. AB 31. Oke. Berarti ini kalau saya tarik di sini set ya. Ini 16, kalau ini 31 berarti ini 15. Oke, kalau ini 15, 17 berarti di sini berapa? Pakai triple Pitagoras. Ya, triple Pitagoras. Masih ingat? 17, 18 pasangannya kan 8. Berarti ini 8 ya. Oke. Berarti kalau ini 8, ini sama dengan ini 12, 16, maka di sini berapa? 20 ya tadi ya. Nah, 12, 16 titik-titik. Ya, ini kan dibagi 4, 3, bagi 4, berarti pasangannya 5, berarti kalikan 4, 20. Nah, ini 20. Ini 20, berarti sampai di sini 28 tambah
12, 40, berarti ini 40. Oke, terus ini 9, 12 bagi 3, 3 bagi 3, 4, berarti 5, 5 kali 3, 15 nih ya, 15. Oke, kelilingnya jadi tinggal jumlahkan aja, 40 ditambah 20 ditambah 15 tambah 15 tambah 20 ditambah 17 ditambah 31, 60, 60 tambah 30, 90, 110, 110, 120, 158 ya, 158 cm. Oke, ini ya, sebuah lahan berbentuk persegi panjang, ini persegi panjang, panjangnya 35 meter, lebarnya 11. Akan dibangun taman. Taman tersebut terdiri dari 2 buah kolam. Nah, ini ada kolam berbentuk lingkaran dan sisanya akan ditanami tumbuhan seperti pada gambar. Oke, berarti perbandingan luas lahan yang digunakan untuk kolam dengan lahan yang digunakan untuk tumbuhan hijau adalah, oke ya, berarti kita cari luasnya ya. Luas persegi panjangnya, luas persegi panjang itu 11 dikali 35 itu sama dengan 385 meter persegi. Kemudian luas kolam itu berarti 2 dikali luas lingkaran ya, 22/7 kali ini jari-jarinya 3,5, ini kan diameter ya, diameter berarti jari-jarinya itu 3 atau 7/2 dikali 7/2 itu ya, ini coret, ini coret, 22 bagi 2, 11, 11 kali 7, 77. Luas kolamnya 77. Oke, sedangkan ini sisanya tanaman hijau, berarti luas tanaman hijau itu sama dengan 385 dikurangi 77 ya. Pak, ini soal dari mana ya Pak? Ini soal latihan tryout ya. Ini soal tryout yang ada di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada latihan soal untuk persiapan TKA. Ini ada, kalau di Jogja itu ada latihan namanya tryout. Nah, ini salah satu soal tryout yang ada di DIY. Itu. Baik. Oke ya. Berapa ini kalau kita kurangi 5 kurangi 7 ya 8, 15, 7 ini 0. 305. Jadi perbandingannya apa ini? Kalau 77 kali 4 itu ini 8, 2, 14 tambah 2, 28, 28 tambah 203. Oh, betul ya, berarti ini 1:4 ya. Jadi 77 banding 308 itu sama dengan 1:4. Di jawabannya B. Oke, sebuah kemasan produk suatu makanan terbuat dari kertas karton seperti gambar berikut. Ya, gambarnya berbentuk apa ini? Berbentuk prisma segitiga ya. Ini alasnya berupa segitiga. Ini
AB diketahui 10, berarti ini 10. BC 5, BC 5. Ya, ini 5. DF-nya 6. Ini 6. Ini sudah diketahui 6. Dan ukuran satu karton berukuran 80 kali 15 cm. Banyaknya kemasan maksimal yang dapat dibuat adalah ya. Jadi banyak kemasan ya, banyak kemasan itu sama dengan luas kartonnya dibagi luas bangunnya. Ini bangun ini berarti kita cari luas dulu ini ya. Kita cari ya. Kita cari dengan triple Pythagoras. Ini kan 2,5 ya. Di sini itu 2,5. Ini 6. Pakai triple Pythagoras 2,5 6 titik-titik. Kalau kita ini kita kalikan 2, ini 5 kali 2 12. Berarti pasangannya 13. Nah, berarti ini dibagi 2, berarti 6,5. Oke, maaf, ini berarti 6,5 di sini ya. 6,5 ini juga 6,5 ya. Saya terkecoh ini tadi, ini 6-nya ada di sini gitu ya. Oke, berarti di sini 5 tambah 6,5 tambah 6,5 dikali 10. 13 tambah 5 1880 ya. Oke, berarti ini 210 luasnya. Berarti ini luas betul ya, ini 18 kali ini 100. Oke, betul, berarti ini dibagi 210 ya, 210. Dicoret ya. 120 dibagi 21 berarti bukan 6 ya. Nah, ini kan sama dengan berani 125 koma ya. Yang ini cari kelilingnya, keliling alas. Kan kita mencari luas dari bangun ini ya. Luas dari bangun ini kan keliling alas kali tinggi. Nah, kelilingnya itu 5 tambah 6,5 tambah 6,5 dikalikan tingginya ya 10. Ya, ini yang keliling yang apa namanya yang selimutnya ya, selimut dari limas. Nah, terus yang ini kan dua kali luas segitiga yang sini dengan yang sana. Itu ya. Betul ya. Nah, sehingga kalau 120 dibagi 21 itu kan 5 koma ya. Betul enggak? Untuk mencari sisi EBDA, EBDA, EBDA 365. Iya, betul, boleh. Jadi bisa dicari satu-satu ya. BDEA ini dicari. Nanti di sana juga sama. Terus ini yang bawah, ya ini 5 kali 10 gitu juga boleh ya, boleh. Kita menggunakan yang rumus ini ya, yang rumus luas prisma itu kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah ini kan keliling alasnya kita cari ini. Atau juga boleh nih ya, jadi bolehlah ya kita coba ya. Jadi ini sudah ketemu 30 tuh ya, ditambah ini ya, yang ini 6,5 kali 10 ya, 10 ditambah yang ini 5
kali 10. Yang ini juga ya 6,5 dikali 10. Jadi sama saja kan ya. Ini sama nanti. Ini 65 tambah 50 tambah 65. Oke. Kan sama ya nih ya. Ini 130 tambah 50 jadi sama. 180 jadi ketemunya sama ya 210 gitu ya. Ya. Jadi ini tadi belum selesai ya. Jadi 120 dibagi 21 itu 5, nah, komanya berapa? Misalkan ini ketemunya 5,7 ya, 5,7 berarti kan tidak mungkin ya apa namanya nanti kemasannya itu yang satu itu tidak komplit ya, tidak penuh, sehingga ya kita bulatkan ke bawah ya, karena maksimalnya adalah jadi ini kita bulatkan ke bawah yaitu 5 ya. Jadi ada 5 kemasan yang bisa dibuat maksimal. Kalau 6 kurang ya, 6 kemasan kurang, tapi kalau 5 lebih gitu ya. Jadi masih ada sisa. Ya, ada sisa kartonnya. Apa gak dibuletin Pak? Enggak, kalau dibuletin ke atas itu kan ini banyak kemasan ya. Kemasan itu kan harus penuh ya. Nah, nanti kalau tidak penuh ini sudah dapat 5, yang satunya buat kayak gini lagi tapi kurang kartonnya sehingga maksimal hanya 5. Kalau 6 harus nambah lagi ya, nambah karton lagi. Itu ya. Jadi tidak dibulatkan ke atas kalau seperti ini. Nah, kalau misalkan aturan pembulatan memang kalau lebih dari 0,5 itu kan ke atas. Tapi kan ini kaitannya dengan banyaknya kemasan. Jadi kemasan yang bisa dibuat ya hanya 5. Kalau 6 kurang ya, kartonnya kurang. Tapi kalau dibuat 5 itu lebih. Tapi untuk membuat 6 masih kurang sehingga kita hanya bisa membuat 5 saja. Itu ya. Oke. Saya. Jadi pembulatan tidak harus ini, tidak harus ke atas, tergantung dari konteksnya apa. Ya. Karena memang kemasan harus full ya, harus tertutup. Ya. Jadi kalau 5 koma nanti kalau dibuat 6 yang satunya tidak tertutup. Oke, nih, volume sebenarnya tubuh tersebut adalah, ya. Ini ya, jadi ini ada 3 buah bangun. Jadi bangun ini terbentuk dari 3 buah bangun, yaitu yang bawah ini balok, ya balok. Ini 10, 10, ini 1. Kemudian ini juga balok 5, 5, 10. Kemudian yang ini 5 persegi ya, yang tingginya ya, maka volumenya adalah ini karena skalanya 1:20, 1:20 arti ini bisa kita cari pakai sentimeter dulu juga boleh, atau langsung kita langsung kita kalikan 20 cm boleh, tapi ya itu tergantung mana yang lebih mudah ya. Oke ya, baik, kita akan cari ini. Kalau kita langsung panjangnya itu kita kalikan 20 boleh aja ini. Jadi volumenya itu sama dengan ini volume balok pertama, ini kedua, ini bangun yang ketiga ya. Jadi ini volume pertama plus volume kedua plus volume yang ketiga ya. Yang pertama itu 10 kali 10 kali 1, atau kalau kalikan 20 berarti 200 ya. 200 kali 200 kali 20
nanti ketemunya sentimeter kubik. Nah, kemudian kita jadikan meter ya. Oke, tapi nanti juga kita bisa dicari sentimeternya dulu, artinya ini dulu, nanti kita ubah ke meter kubik, meter apa ini? Volume sebenarnya tuh ini harusnya pangkat 3 nih ya, kubik ya ini ya, ini keliru nih ya, kok persegi ya. Oke, ya. Oke, ini yang pertama, kemudian yang kedua itu 5 kali 5 kali 10, 5 kali 5 kali 10 ditambah ini 5 persegi itu rumahnya sepertiga kali ini 5 ya, 5 kali 5 kali 3. Oke, ini 100 ditambah 250 ditambah ini coret ini 25 ya, sehingga ketemunya ini 350 375 ya, sentimeter kubik. Karena skalanya itu 20, berarti harus dikalikan berapa ini? 20 pangkat 3 ya. Nah, ini sama dengan 375 dikali 20 pangkat 3 ya, 20 pangkat 3 atau sama dengan 8.000 kan ya. 375 kali 8.000. Oke. Ya. Jadi 8 berapa ini? 44 itu 50 56 tambah 4 66 ini 24 tambah 6 ini terus dirolu 3 juta sentimeter kubik. Nah, sehingga berapa ini? Berapa 3 juta sentimeter kubik itu di berapa meter kubik ya. Jadi ini kalau jadikan desimeter kubik ini komanya di sini ya, mundur 3. Kemudian dari desi ke meter ini mundur 3, berarti sama dengan 3 meter kubik. Nah, itu ya. Jadi jawabannya A. Betul Mas Jeponda ya, 3 meter kubik. Sebuah tempat penampungan minyak berisi penuh berbentuk bola. Semua minyak tersebut akan dimuat ke dalam mobil tangki berbentuk tabung seperti pada gambar. Ya, jadi ini apa penampungannya itu diameternya 12 meter. Kemudian tangkinya ini berbentuk tabung, diameternya 3, tingginya 4 meter. Maka ke dalam mobil tangki berbentuk tabung di gambar. Banyak mobil tangki yang dibutuhkan untuk memuat semua minyak. Ya ini jadi banyak mobilnya itu banyak mobil yang sama tentunya ya ukurannya. Sama dengan volume tampungan, ya, volume tampungan dibagi volume tangki. Ya. Volume tampungan itu kan ini kan bola ya. Berarti 4/3 pi r kuadrat ya, pi r kuadrat, pi r-nya ya 12/2 kali 12/2 ya. Karena ini kan diameter ya, jadi dibagi 2. Kemudian dibagi volume tangkinya itu pi r kuadrat T, pi r kuadrat T. Berarti pi kali r-nya itu 3/2 kali 3/2 kali tingginya 4 meter.
Oke ya. Jadi ini 4/3. Ini pi-nya bisa habis ya. Habis. Ya. Terus nah biar ini 4/3 dikali ini kan 6 ya. 6 kali 6 kali 6 per ini coret kali 6. Betul ya? Berarti ini coret ini 2, ini 6 coret. Ya, berarti 4 kali 2 kali 6. 8 kali 6. 48. 48 mobil tangki. Jadi, jawabannya D. Oke ya, lanjut. Nomor 27. Nah, ini tentang statistik ya. Statistik. Perhatikan diagram pengunjung. Ya, jumlah peminjam buku di SMPX tanggal 23 sampai 27. 23, 24, 25, 26, 27 ya, itu. Ya, berdasarkan diagram tersebut pilihlah lebih dari satu jawaban benar dari pernyataan. Selisih jumlah peminjam kelas 7 dengan kelas 8 adalah 20. Ini yang coba ini, yang kelas 7 itu hijau, kelas 8 biru. Ya, yang kelas 7 ya di ini aja, di apa namanya? Dihitung aja. 24 tambah 30 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 42. Ya, berapa ini? Ini 80 dengan 60 140 170 ya. Kemudian yang kelas 8 itu ada 31 tambah 25 tambah 42 tambah 22 tambah 30. Nah, bisa seperti ini ya. Ini 56 56 96 98 98 120 150. Jadi ini selisihnya berapa? 20. Selisihnya 20 siswa, betul ya. Jumlah peminjam buku di hari Jumat adalah 107. Ya, ini tinggal dijumlahkan aja ini ya. Ini dijumlahkan. Berapa ini? 72, 112. Ini 80, ini 110, 117. 107. 80 tambah 30 itu 110. Ini 117 ya. Ini salah berarti ya. Jumlah peminjam buku di kelas 9 ada 180, dihitung ya. 27 tambah 29 56 tambah ini 96 tambah 100 104 180. Betul ya? Ya, ini betul. Rata-rata jumlah peminjam buku kelas 9 adalah 36 siswa. Jadi kan 180 dibagi 5. Nah, dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 yaitu berapa ini? 3, 6. 36. Betul ya, 36. Betul. Ya, jadi rata-ratanya ini 28. Oke, benar ya. Jadi benar salah, benar. Jadi pernyataan 1, 3 dan 4. Tinggal 3 ya. Mencari median rata-rata. Ya. Oke. Banyak saya yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Median. Ini kan
data ini kan 1 sampai 3, ini 4 sampai 8 ya. Terus ini 9 sampai 12, ini 13 sampai 21, 22 sampai 28, 29 sampai 32. Berarti ini ada 32 ya, 32 frekuensinya. Berarti medianya itu di data yang ke 16, 17 itu ada di sini, maka medianya 80. Median tersebut adalah 75. Salah ya. Harusnya 80 ya. Terus rata-ratanya bagaimana nih? Nah, rata-ratanya bisa kita menggunakan rata-rata sementara atau dikalikan juga boleh. 150, terus ini 300, yang ini 208. Ya, 280, yang ini 720, ini 630 ya. Terus ini 400. Oke. Ulang Pak. Yang mana nih yang diulang? Yang diulang yang mana, Kak? Rata-ratanya ini kalau dijumlah hasilnya 1000 lagi jumlah 0, 5, 5, 13, 13, 15, 18, 1, loro, 5, 7, 14, 20, 24. Ini ya. Jadi rata-ratanya itu 2480 dibagi 32. Angel banget ya nih ya ngitungnya ya. 2400 kok salah benar. Iya. Salah ya nih ya. Ini 280 kan ya. Nah, ini deh. 5, 13, 15, 18 kan 8 ya. Benar ya, 2480 bagi 32. Coba bener enggak 755 ya? Kalau kita kalikan 755, coba 55 kalikan ini 0, ini 10 ya, 15, 16, 1. Oke, ini sama 061. Kalau 7 kali 2 4, 14, 21, 25, 06, salah ya, 61, 72. Nah, ini salah kan. Jadi rata-ratanya berapa ini? Banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Jadi ini kan 7 berapa ya? Jadi 77,5 ya, 77,5 nih sebenarnya. 77,5 rata-ratanya itu yang betulnya. 77,5 berarti di bawah rata-rata itu di sini, ini di bawah rata-rata. 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12. Betul ya? Jadi salah benar. Iya. Atau bisa juga, wah baca
Oke ya. Atau menggunakan rata-rata sementara, misalkan kita menggunakan rata-rata sementaranya itu 70 gitu ya. Nanti ini dikurangkan kalian ini, nanti terus apa namanya, kalau rata-ratanya itu sementara 70, maka ini kan min 10 kali 5, nanti ini min 10 kali 5 itu min 50, terus ini min 20 kali 3 itu min 60. Kalau ini jadi ini 0 gitu ya. Kemudian ini 80 itu 10 kali 9, berarti 90. 90 ya, 90. Terus ini 20 kali 7 140. Ini 30, ini 120 ya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, nanti ketemu berapa dibagi 32, nanti hasilnya 70 plus ini ya. Nah, plus ini dijumlahkan 110 ini 30 120 240 per 32. Nah ini ya. Nah, jadi nanti sama dengan 70 plus berapa itu ya. Nah, ketemunya 77,5 ya. Oke, lanjut. Sebuah dadu bersisi 6, dilempar undi sekali, peluang muncul mata dadu. Faktor dari 12 ya. Sebuah dadu ya, jadi 1. Faktor dari 12 itu, kan sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 ya. Jadi n-nya, n faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi peluang dari faktor 12 itu sama dengan 5 per jumlah sisinya 6. 5 per 6. Oke, itu ya. Lanjut. Nah, nomor 30. Sebuah percobaan 4 bibit tanaman yang ditanam media tertentu diperoleh hasil sebagai jenis A, jumlah bibit 20, jumlah bibit tumbuh itu 16. Berarti ini frekuensinya 16 per 20. Jadi kali 5 ini 0,8 ya, 0,8. Kemudian ini 19 per 25 kalikan 4 itu 8, 19 kali 4 76 ya, 0,76. Terus ini 30 per 40 itu sama dengan 0,75. Terus yang ini 39 per 50 itu 0,78. Berarti bibit yang paling cocok ditanam itu yang memiliki peluang paling besar, paling tinggi, yaitu yang ini ya, yaitu jenis A. Yang paling tinggi kan 0,8 nih. Ini yang lainnya kan 0,7 berapa nih. Tuh. Ya, ini jadi untuk mencari yang paling cocok itu yang peluang bibit tumbuhnya itu yang paling tinggi. Nah, di sini peluangnya yang paling tinggi itu adalah yang jenis A. Yang jenis A karena 0,8 atau 0,80 ini paling tinggi, maka yang paling cocok ditanam di media tanam adalah yang jenis A ya. Oke, betul A ya, jenis A. Oke, terima kasih Pak Agus, ini sudah sejak tadi nih anak-anak bergabung tadi banyak sekali ini karena di
soal terakhir katanya juga anak-anak sudah ngantuk. Itu bagus nih, sudah selesai, habis ya. Jadi sudah 30 soal kita bahas dengan tuntas, dan alhamdulillah tadi banyak anak-anak yang menjawab benar ya. Ketika kita tanya anak-anak sudah bisa. Oke ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam ini, anak-anak ini yang sangat rajin dari beberapa hari yang lalu. Live kapan lagi Pak? Mungkin malam Rabu ya, karena malam Selasa saya ada pengajian rutin. Tapi kalau malam Selasa itu nanti live ya mulainya sekitar jam 9, karena biasanya pengajian itu selesainya jam setengah 9 ya. Ya kalau malam Selasa nggak bisa, mungkin malam Rabu ya. Itu Nana, dan sukses untuk kalian semua ya. Nah, saya doakan nilainya bagus, syukur dapat nilai 100. Pak, yang 20 nomor 29 mau screenshot. Oh ya 29 itu yang ini. Nah, jadi kita cari faktor dari 12 ya. Faktor dari 12 itu kan 1, 2, 3, 4, dan 6. Ini ada 5 ya. Jadi banyaknya faktor dari 12 itu ada 5. Nah, sedangkan sisi dadu itu kan ada 6, berarti 5 dari 6, maka 5/6 itu peluangnya. Gitu. Riri sering-sering live ya Pak, sehat selalu insya Allah ya, insya Allah ya. Live untuk persiapan ini ya, persiapan TK. Oke Nana ya, saya kira cukup ini dulu ya, cukup ini dulu. Ya. Dan kita akan jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih ada apa ini ngap mengirim mawar, dan juga yang apa nih hebat nih ya. Oke, terima kasih atas kirimannya. Nomor 27 mau screenshot Mbak Riri. Oke ya, 27 yang ini nih ya. Yang kelas 7 dijumlahkan aja ya, kelas 8 juga dijumlahkan ya. Kemudian yang kelas 9 juga dijumlahkan. Kalau yang apa namanya, yang pernyataan 3 itu kan jumlah peminjaman buku di kelas 9 adalah ini, dijumlahkan yang kuning ini ya. Ini yang kelas 9. Rata-rata jumlah peminjam buku kelas 9 ya udah ini udah ketemu, kemudian dibagi ini 1, 2, 3, 4, 5 hari. 6. Oke. Gitu. Sekali lagi. Nganga mengirim selamat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau di screenshot atau sudah cukup? Insya Allah ini ada rekamannya, nanti saya upload juga ya di sini di TikTok. Jadi bisa nanti bisa bisa dilihat ulang ya, rekamannya. Insya Allah ya. Oke, gitu aja, dan selamat beristirahat. Besok kita jumpa di sekolah ya. Pak, soalnya yang bola dan tabung mau screenshot, oh ya boleh. Yang ini ya, oke, boleh, silakan. Oke, sudah. Terima kasih. Ada dus ngirim kopi. Nah, kebetulan ini juga pas ngantuk ya, nanti saya ambil kopinya.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sukses untuk kalian. Pak, ini sesuai dengan kisi-kisi ya, insya Allah. Ya, insya Allah sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semifi, TKA SMP ini ya, betul ya. Ini kita membahas latihan TKA untuk SMP. Semifi ini dari mana ini ya? Apa ini baca ini? Arab apa ini? Ketoron ya. Oke ya, jadi ini salah, ini benar, refleksi. Jadi kalau dicerminkan kita tarik saja, tarik ke sana ini ya. Jadi melewati titik 0,0 semua kan berarti sama saja dengan refleksi juga. Dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala min 1. Dilatasi dikalikan. Nah, dengan faktor skala min 1 berarti ini pusatnya dari sini, berarti kalau min ke sana. Jadi ternyata betul juga ya. Jadi ini dilatasi juga. Dilatasi pusatnya di sini, ini kan ke sana. Nah, karena negatif maka berlawanan arah berarti ke sana. Ini juga B-nya dari sini ke sini, ya, ini berlawanan arah. Jadi betul juga. Salah, benar. Ya. Terima kasih mawarnya dari Sumatera saya Pak. Oh, ya. Oke. Terima kasih yang dari Sumatera. Ya, kita membahas latihan soal untuk TKA SMP ya. Ini apa ini? Yang Arab itu apa? Ya. Oke Mas Prakti, makasih THR-nya. Masih nuansa lebaran ya. Baik. Maaf juga, makasih mawarnya. Oke. Luar biasa nih. Luar biasa. Makasih. Oke ya. Baik, next ya. Lanjut nih, nanti tidak ada rampung ya. Oke ya. Lanjut. Apa ini ya? Bangun. Keliling bangun tersebut. EO mana? EO-nya 9. Kemudian OC 16. Kemudian FO 12, AG 17, ya, AB 31. Oke. Berarti ini kalau saya tarik di sini, set ya. Ini 16, kalau ini 31 berarti ini 15. Oke, kalau ini 15, 17 berarti di sini berapa? Pakai triple Pitagoras. Ya, triple Pitagoras. Masih ingat? 17, 18 pasangannya kan 8. Berarti ini 8 ya. Oke. Berarti kalau ini 8, ini sama dengan ini. Ini 12, 16, maka di sini berapa? 20 ya tadi ya. Nah, 12, 16 titik-titik. Ya, ini kan dibagi 4, 3 bagi 4 berarti pasangannya 5, berarti kalikan 4, 20. Nah, ini 20. Ini 20 berarti sampai di sini 28 tambah 12, 40, berarti ini 40. Oke, terus ini 9, 12 bagi 3 bagi 3, 4, berarti 5 kali 3, 15 nih ya.
15. Oke, kelilingnya jadi tinggal jumlahkan aja. 40 ditambah 20 ditambah 15 tambah 15 tambah 20 ditambah 17 ditambah 31. 60 tambah 30 90 110 110 120 158 ya, 158 cm. Oke, ini ya. Nah, gampang ya. Oke, betul. Nah, yang punya 28 ya, 158 betul. Oke ya, ini pinter-pinter. Terima kasih. Ini siapa nih yang ngasih? Ini ya, maybe. Yang mengirim hebat. Oke. Baik. Terima kasih dukungannya semuanya ya. Baik, lanjut lagi. Ternyata soalnya mudah-mudah ya. Kita lanjut. Wih, apa ini? Sebuah lahan berbentuk persegi panjang. Ini persegi panjang. Panjangnya 35 meter, lebarnya 11. Akan dibangun taman. Taman tersebut terdiri dari 2 buah kolam. Nah, ini ada kolam berbentuk lingkaran dan sisanya akan ditanami tumbuhan seperti pada gambar. Oke, berarti perbandingan luas lahan yang digunakan untuk kolam dengan lahan yang digunakan untuk tumbuhan hijau adalah, oke ya, berarti kita cari luasnya ya. Luas persegi panjangnya, luas persegi panjang itu 11 dikali 35 itu sama dengan 385 meter persegi. Kemudian luas kolam itu berarti 2 dikali luas lingkaran ya, 22/7 kali ini jari-jarinya 3,5, ini kan diameter ya, diameter berarti jari-jarinya itu 3 atau 7/2 dikali 7/2 itu ya, ini coret, ini coret 22 bagi 2 11 kali 7 77. Luas kolamnya 77. Oke, sedangkan ini sisanya tanaman hijau, berarti luas tanaman hijau itu sama dengan 385 dikurangi 77 ya. Pak, ini soal dari mana ya Pak? Ini soal latihan tryout ya. Ini soal tryout yang ada di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada latihan soal untuk persiapan TKA. Ini ada, kalau di Jogja itu ada latihan namanya tryout. Nah, ini salah satu soal tryout yang ada di DIY. Itu. Baik. Oke ya. Berapa ini kalau kita kurangi 5 kurangi 7 ya 8, 15 7 ini 0. 305. Jadi perbandingannya apa ini? Kalau 77 kali 4 itu ini 8, 2, 14 tambah 2, 28, 28 tambah 2, 03. Oh, betul ya, berarti ini 1/4 ya.
Jadi 77 banding 308 itu sama dengan 1 banding 4. Di jawabannya B. Oke, betul ya. Yang siapa ya punya gambar apa itu, angsa apa itu? Nggak kelihatan. Kok bisa banding 1 banding 4, Pak? Iya, kan ini luas lahan yang digunakan untuk kolam, jadi luas kolam ini kan yang untuk membandingkan ya, luas kolam dibanding luas yang ada tanaman hijaunya. Nah, sedangkan luas kolamnya itu kan ketemu berapa tadi luas kolam? Itu kan ada 2 ya, 2 kali luas lingkarannya itu 77 kan dia. 77 luas kolamnya dibanding luas tanaman hijaunya itu kan tadi kan luas persegi panjang, luas tanah itu kan 11 kali 35, 308. Nah, 385. Nah, luas tanaman hijaunya kan ini luas seluruhnya dikurangi luas kolamnya 7308. Nah, ini berarti 77 di apa namanya? Banding 308. Ini kalau dibagi 77 kan 1. Ini dibagi 77 kan 4. Jadi 1 banding 4. Tuh ya. Oke Mas Fakri, gorengannya terima kasih. Itu ya, Dimas ya. Ngerti? Oke, siap. Dimas. Oke, sudah mengerti, berarti kita lanjut lagi ya. Kalau sudah dimengerti, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo. Tidak, lanjut. Oke, sebuah kemasan produk suatu makanan terbuat dari kertas karton seperti gambar berikut. Ya, gambar berikut. Ya, gambarnya berbentuk apa ini? Berbentuk prisma segitiga ya. Ini alasnya berupa segitiga. Ini AB diketahui 10, berarti ini 10, BC 5, ya ini 5, DF-nya 6, ini 6, ini sudah diketahui 6. Dan ukuran satu karton berukuran 80 kali 15 cm. Banyaknya kemasan maksimal yang dapat dibuat adalah ya. Jadi banyak kemasan ya, banyak kemasan itu sama dengan luas kartonnya dibagi luas bangunnya. Ini bangun ini berarti kita cari luas dulu ini ya. Kita cari luasnya. Luasnya sama dengan ini 2 kali luas segitiga ya. Karena ini 5, 6, ini 6 gitu ya. 6 juga. Berarti luas bangun ini adalah 2 kali luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2, itu 6 kali 5 per 2 ditambah ya ini apa namanya, keliling jadi keliling ini kan luas prisma itu kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi gitu ya. Keliling alasnya itu berapa? 5 tambah 6 tambah 6 kalikan tingginya berapa? 10 ya. Ya. Oke, selamat malam Mas Ayan, sudah bergabung. Mbak Ye menyukai, terima kasih like-nya. Oke ya, ini coret 6 kali 5 30. Oke, ditambah ini 12 tambah 5 17, 170 ya. 170 berarti ini 200, luas bangunnya 200.
Nah, sehingga luas kartonnya tadi kan 80 kali 15. 80 kali 15 dibagi 200. Oke. Ini berapa? 120 ya. Nah, 1200 ya. 8 kali 5 itu 40, 04. 8 kali 1 8 tambah 4 ya, 1200 dibagi 200 ya, sama dengan 6 ya, 6 kemasan ya. Jadi ada 6 kemasan yang dapat dibuat maksimal. Kok bisa dapat 6 tambah 6? Nah, 6 tambah 6 itu mana ya? Ini kan kelilingnya itu kan 5 tambah 6 tambah 6 ya. Ini kan keliling segitiga ya, keliling alasnya ya. 5 tambah 6 tambah 6, ini keliling segitiga. Keliling ini namanya alas, ini tingginya tinggi prismanya yang 10 ini yang api. Tutorial biar pintar Pak. Oke ya Pak, bisa dapat 5 tambah 6 tambah 6 itu apa? Dari mana? Ya ini ya, keliling tadi ya. Nah, ya. Yang 6 itu bukannya tingginya Pak? Bukan. CC, oh iya keliru saya. CC. Ini tinggi kok ya. Berarti keliru saya. Ini. Ya, saya diganti saya. Oke, terima kasih. Tidak menggunakan triple Pythagoras, Bapak. Iya, menggunakan triple ini saya tadi keliru. Oke ya. Berarti saya ganti ya. Nah, tapi ini tetap ini berarti salah nih. Oke. Kita cari dulu. Ini salah. Ya. Kita cari dengan triple Pythagoras. Ini kan 2,5 ya. Di sini itu 2,5. Ini 6. Pakai triple Pythagoras 2,5 6 titik-titik. Kalau kita ini kita kalikan 2, ini 5 kali 2 12, berarti pasangannya 13. Nah, berarti ini kali dibagi 2, berarti 6,5. Oke, maaf, ini berarti 6,5 di sini ya. 6,5 ini juga 6,5 ya. Saya terkecoh ini tadi, ini 6-nya ada di sini gitu ya. Oke, berarti di sini 5 tambah 6,5 tambah 6,5 dikali 10. 10. 13 tambah 5, 18, 180 ya. Oke, berarti ini 210 luasnya. Berarti ini luas betul ya, ini 18 kali ini 100. Oke, betul, berarti ini dibagi 210 ya, 210 dicoret ya. 120 dibagi 21 berarti bukan 6 ya. Nah, ini kan sama dengan berapa nih? 125 koma ya. 6 sama bukan 6,5 kali 10 kali 2 ya. Ini cari luas atau keliling sih Pak?
Yang ini cari kelilingnya, keliling alas. Kan kita mencari luas dari bangun ini ya. Luas dari bangun ini kan keliling alas kali tinggi. Nah, kelilingnya itu 5 tambah 6,5 tambah 6,5 dikalikan tingginya ya 10. Ya, ini yang keliling yang apa namanya yang selimutnya ya, selimut dari limas. Nah, terus yang ini kan dua kali luas segitiga yang sini dengan yang sana. Itu ya. Betul ya? Nah, sehingga kalau 120 dibagi 21 itu kan 5 koma ya. Betul enggak? Untuk mencari sisi EBDA, EBDA, ya, EBDA 365. Iya, betul, boleh. Jadi bisa dicari satu-satu ya. BDEA ini dicari. Nanti di sana juga sama. Terus ini yang bawah, ya ini 5 kali 10 gitu juga boleh ya. Boleh. Nah, kita menggunakan yang rumus ini ya. Yang rumus luas prisma itu kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah ini kan keliling alasnya kita cari ini. Atau juga boleh nih ya. Jadi bolehlah ya kita coba ya. Jadi ini sudah ketemu 30 tuh ya. Ditambah ini ya, yang ini 6,5 kali 10 ya, 10 ditambah yang ini 5 kali 10. Yang ini juga ya 6,5 dikali 10. Jadi sama saja kan ya. Ini sama nanti. Ini 65 tambah 50 tambah 65. Oke. Kan sama ya nih ya. Ini 130 tambah 50 jadi sama. 180 jadi ketemunya sama ya 210 gitu ya. Ya. Jadi ini tadi belum selesai ya. Jadi 120 dibagi 21 itu 5 koma. Nah, komanya berapa? Misalkan ini ketemunya 5,7 ya, 5,7. Berarti kan tidak mungkin ya apa namanya nanti kemasannya itu yang satu itu tidak komplit ya, tidak penuh, sehingga ya kita bulatkan ke bawah ya, karena maksimalnya adalah jadi ini kita bulatkan ke bawah yaitu 5 ya. Jadi ada 5 kemasan yang bisa dibuat maksimal. Kalau 6 kurang ya, 6 kemasan kurang, tapi kalau 5 lebih gitu ya. Jadi masih ada sisa ya, ada sisa kartonnya. Apakah dibuletin Pak? Enggak, kalau dibuletin ke atas itu kan ini banyak kemasan ya. Kemasan itu kan harus penuh ya. Nah, nanti kalau tidak penuh ini sudah dapat 5, yang satunya buat kayak gini lagi tapi kurang kartonnya sehingga maksimal hanya 5. Kalau 6 harus nambah lagi ya, nambah karton lagi. Itu ya. Jadi tidak dibulatkan ke atas kalau seperti ini. Nah, kalau misalkan aturan pembulatan memang kalau lebih dari 0,5 itu kan ke atas. Tapi kan ini kaitannya dengan banyaknya kemasan. Jadi kemasan yang bisa dibuat ya hanya 5. Kalau 6 kurang ya, kartonnya kurang. Tapi kalau dibuat 5 itu lebih. Tapi untuk membuat 6 masih kurang sehingga kita hanya bisa membuat 5 saja. Oke ya. Oke. Saya. Jadi pembulatan tidak harus ini, tidak harus ke atas, tergantung dari konteksnya apa. Ya. Karena kemasan harus full ya, harus tertutup. Ya. Jadi kalau 5 koma nanti kalau dibuat 6 yang satunya tidak
Mas Ridwan, terima kasih Mas Ridwan dan beri apa ini. Baik, baik. Lanjut ya. Akun Giji, Uri, aku dipanggil. Oke, ya Mas Ridwan kan. Mas Ridwan ini sudah banyak menyukai jika ini ya ngasih apa ini hebat ini ya. Hebat banget itu ya. Oke. Semangat Mas Ridwan ya. Besok nilainya 100. Nah, ini yang juga ngasih marwar yang juga dari semangat. Oke, nih. Volume sebenarnya tubuh tersebut adalah ya. Ini ya, jadi ini ada 3 buah bangun. Jadi bangun ini terbentuk dari 3 buah bangun, yaitu yang bawah ini balok, ya balok. Ini 10, 10, ini 1. Kemudian ini juga balok, 5, 5, 10. Kemudian yang ini 5 persegi, yang tingginya ya, maka volumenya adalah ini karena skalanya 1:20, 1:20, arti ini bisa kita cari pakai sentimeter dulu juga boleh, atau langsung kita langsung kita kalikan 20 cm boleh, tapi ya itu tergantung mana yang lebih mudah ya. Oke ya, baik, kita akan cari ini. Kalau kita langsung panjangnya itu kita kalikan 20, boleh aja ini. Jadi volumenya itu sama dengan ini volume balok pertama, ini kedua, ini bangun yang ketiga ya. Jadi ini volume pertama plus volume kedua plus volume yang ketiga ya. Yang pertama itu 10 kali 10 kali 1, atau kalau kalikan 20 berarti 200 ya. 200 kali 200 kali 20, nanti ketemunya sentimeter kubik ya. Kemudian kita jadikan meter ya. Oke, tapi nanti juga kita bisa dicari sentimeternya dulu, artinya ini dulu, nanti kita ubah ke meter kubik, ke meter apa ini, volume sebenarnya tuh ini harusnya pangkat 3 nih ya, kubik ya, ini ya, ini keliru nih ya, kok persegi ya. Oke, ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu 5 kali 5 kali 10, 5 kali 5 kali 10, ditambah ini 5 persegi, itu rumahnya sepertiga kali ini 5 ya, 5 kali 5 kali 3. Oke, ini 100 ditambah 250 ditambah ini coret ini 25 ya, sehingga ketemunya ini 350 375 ya, sentimeter kubik. Karena skalanya itu 20, berarti harus dikalikan apa ini, 20 pangkat 3 ya. Nah, ini sama dengan 375 dikali 20 pangkat 3 ya, 20 pangkat 3, atau sama dengan 8.000 kan ya, 375 kali 8.000. Oke. Ya,
Kali 8 berapa ini? 44, itu 8, 56 tambah 4, 66, ini 24 tambah 6, ini terus nah, 3 juta sentimeter kubik. Nah, sehingga berapa ini? Berapa 3 juta sentimeter kubik itu di berapa meter kubik ya. Jadi ini kalau jadikan desimeter kubik ini komanya di sini ya, mundur 3. Kemudian dari desi ke meter ini mundur 3, berarti sama dengan 3 meter kubik. Nah, itu ya. Jadi jawabannya A. Betul Mas Jeponda ya, 3 meter kubik. Oke. Jawabannya A. Ada yang perlu ditanyakan? Skala buat apa? Ini tadi skalanya ini skala 1 banding 20, berarti kan ini iya ini volume sebenarnya itu ya. Sebenarnya di sini kalikan 20 pangkat 3. Jadi kan kalau skala ini kan ini kalikan 20 kalikan 20 kalikan 20. Nah, berarti kan 20 pangkat 3. Ya, ini skalanya. Karena kenapa 20 pangkat 3? Karena volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kali 20, lebarnya kali 20, tingginya kali 20. Berarti kan 20 kali 20 kali 20 berarti 20 pangkat 3 ya. Kalau luas ya kan bahannya panjang dan lebar. Nah, maka kali misalkan mau cari luasnya ya 20 kali 20 atau 20 kuadrat. Tapi kalau volume dipangkatkan 3. Itu ya Semaifi. Atau ini bisa juga langsung ya, atau gini. Jadi volumenya itu sama dengan 10 kali 20 ya. Ini yang ini ya. Kali 10 kali 20 ya. Dikali 1 kali 20. Ini baru luas yang pertama, ini luas pertama ditambah luas yang kedua, ini juga 5 kali 20, 5 kali 20 dikali 5 kali 20 dikali 10 kali 20 gitu ya. Itu ini yang yang L no? Volume pertama, volume kedua. Nah, ini. Nah, nanti volume ketiga juga ini kali 20 kali 20 kali 20 gitu ya. Nah, Kania halo juga gitu ya, Semaifi ya. Kenapa skalanya menjadi 20 pangkat 3 itu karena itu ya, Semaifi ya. Kania apa kabar Kania? Oke, lanjut saya. Lanjut ya. Jadi 3 meter kubik. Sebuah tempat penampungan minyak berisi penuh berbentuk bola. Semua minyak tersebut akan dimuat ke dalam mobil tangki berbentuk tabung seperti pada gambar. Ya, jadi ini penampungannya itu diameternya 12 meter. Kemudian tangkinya ini berbentuk tabung, diameternya 3, tingginya 4 meter. Ke dalam mobil tangki berbentuk tabung digambar. Banyak mobil tangki yang dibutuhkan untuk memuat semua minyak. Ya ini, jadi banyak mobilnya itu, banyak mobil yang sama tentunya ya ukurannya. Sama dengan volume tampungan. Ya, volume tampungan dibagi volume tangki ya.
volume tampungan itu kan ini kan bola ya, berarti 4/3 pi r kuadrat ya, pi r kuadrat, pi r nya ya 12/2 kali 12/2 ya, karena ini kan diameter ya, jadi dibagi 2, kemudian dibagi volume tangkinya itu pi r kuadrat T, pi r kuadrat T, berarti pi kali r nya itu 3/2 kali 3/2 kali tingginya 4 meter ya. Oke ya, jadi ini 4/3, ini pi nya bisa habis ya, habis ya. Terus nah ya ini 4/3 dikali ini kan 6 ya, 6 kali 6 kali 6 per ini coret kali 6, betul ya, berarti ini coret ini 2, ini 6 coret ya, berarti 4 kali 2 kali 6, 8 kali 6, 48 mobil tangki. Jadi, jawabannya D. Oke, itu ya. Kanias, Mepi, ya. JK, selamat bergabung JK. Ya. Saya. Ini luar biasa nih, Cepunda. Lanjut lagi ya nih ya. Oke, lanjut. Hip apa nih? Hip nih. Bima sudah membagikan live-nya, terima kasih. Terima kasih yang sudah tap layarnya, yang juga sudah memberikan mawarnya juga ya, terima kasih. Oke, besok live enggak Pak? Tergantung nih nanti. Nanti dilihat waktunya ya. Kalau besok malam saya ada pengajian rutin, jadi kalau malam mungkin kalau malam kelihatannya harusnya setelah ini, setelah pengajian itu paling enggak ya jam 9 ya, udah ngantuk ya. Tapi kalau mau ya enggak apa-apa ya. Kalau mau enggak apa-apa. Oke, ini masih ada berapa soal nih? Ini nomor 26 ya. Oke ya, lanjut. Nomor 27. Nah, ini tentang statistik ya. Statistik. Perhatikan diagram pengunjung. Ya, jumlah peminjam buku di SMPX tanggal 23 sampai 27. 23, 24, 25, 26, 27 ya. Itu. Ya. Berdasarkan diagram tersebut, pilihlah lebih dari satu jawaban benar dari pernyataan. Selisih jumlah peminjam kelas 7 dengan kelas 8 adalah 20. Ini yang coba ini, yang kelas 7 itu hijau, kelas 8 biru. Ya, yang kelas 7 ya di ini aja, di apa namanya, dihitung aja. 24 tambah 30 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 42 ya, berapa ini? Ini 80 dengan 60 140 170 ya. Kemudian yang kelas 8 itu ada 31 tambah 25 tambah 42 tambah 2 tambah 30. Nah, bisa seperti ini ya.
Ini 56, 56, 96, 98, 98, 120, 150. Jadi ini selisihnya berapa? 20. Selisihnya 20 siswa, betul ya. Jumlah peminjam buku di hari Jumat adalah 107. Ya ini tinggal dijumlahkan aja ini ya. Ini dijumlahkan. Berapa ini? 72, 72, 112. Ini 80, ini 110, 117. 107. Cek. 80 tambah 30 itu 110. Ini 117 ya. Ini salah tadi ya. Jumlah peminjam buku di kelas 9 ada 180, dihitung nih ya. 27 tambah 29, 56. 56 tambah ini 96 tambah dalam 100, 104, 135, 180. Betul ya? Ya, ini betul. Rata-rata jumlah peminjam buku kelas 9 adalah 36 siswa. Tadi kan 180 dibagi 5. Nah, dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 yaitu berapa nih? 36. Nah, 36. Betul ya, 36. Betul. Ya, jadi rata-ratanya ini 28. Oke, benar ya. Jadi benar salah, benar. Jadi pernyataan 1, 3 dan 4. Ya. Saadin, Raisa. Oke, ya. Terima kasih. Lanjut. Tinggal 3 ya. Mencari median rata-rata. Ya. Oke. Bahasa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Median. Ini kan data ini kan 1 sampai 3, ini 4 sampai 8 ya. Terus ini 9 sampai 12, ini 13 sampai 21, 22 sampai 28, 29 sampai 32. Berarti ini ada 32 ya, 32 frekuensinya. Berarti medianya itu di data yang ke 16, 17. 16, 17 itu ada di sini, maka medianya 80. Median tersebut adalah 75. Salah ya. Nah, harusnya 80 ya. Terus rata-ratanya bagaimana nih? Nah, rata-ratanya bisa kita menggunakan rata-rata sementara atau dikalikan juga boleh. 150, terus ini 300, yang ini 208. Ya, 280, yang ini 720, ini 630 ya. Terus ini 400. Oke. Ulang Pak. Yang mana nih yang diulang? Yang diulang yang mana? Kak. Rata-ratanya ini kalau dijumlah hasilnya 1000 lagi jumlah 0, 5, 13, 13, 15, 18, siji,
loro, 5, 7, 14, 20, 24. Ini ya. Jadi rata-ratanya itu 2480 dibagi 32. Angel banget ya nih ya ngitungnya ya. 2400 kok salah benar. Iya. Salah ya nih ya. Ini 280 kan ya. Nah, ini deh. 5, 13, 15, 18 kan 8 ya. Benar ya, 2480 bagi 32. Coba bener nggak 755 ya? Kalau kita kalikan 755, coba 55 kalikan ini 0, ini 10 ya, 15, 16, 1. Oke, ini sama 061. Kalau 7 kali 2 4, 14, 21, 25. 0, 6, salah ya, 61, 72. Nah, ini salah kan, jadi rata-ratanya berapa ini? Banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Jadi ini kan 7 berapa ya? Jadi 77,5 ya, 77,5 ini sebenarnya. 77,5 rata-ratanya itu yang betulnya. 77,5 berarti di bawah rata-rata itu di sini, ini di bawah rata-rata. 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12. Betul ya? Jadi salah. Nah. Iya. Atau bisa juga, wah baca. Oke ya. Atau menggunakan rata-rata sementara, misalkan kita menggunakan rata-rata sementaranya itu 70 gitu ya. Nanti ini dikurangkan kalian ini, nanti terus kalau rata-ratanya itu sementara 70, maka ini kan min 10 kali 5, nanti ini min 10 kali 5 itu min 50, terus ini min 20 kali 3 itu min 60. Kalau ini jadi ini 0 gitu ya. Kemudian ini 80 itu 10 kali 9, berarti 90 ya, 90. Terus ini 20 kali 7, 140. Ini 30, ini 120 ya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Nanti ketemu berapa dibagi 32, nanti hasilnya 70 plus ini ya. Plus ini dijumlahkan 110 ini 30, 120, 240 per 32. Nah ini ya. Nah, jadi nanti sama dengan 70 plus berapa itu ya. Nah, ketemunya 77,5 ya. Itu bisa seperti itu. Nah, tapi karena waktunya mendesak ini jadi ini kalau belum jelas besok kita sampaikan lagi ini ya. Karena hanya mencari rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Oke, lanjut. Sebuah dadu bersisi 6, dilempar undi sekali, peluang muncul mata dadu faktor dari
dari 12 ya, sebuah dadu ya jadi 1. Faktor dari 12 itu kan sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 ya. Jadi N-nya, N faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi peluang dari faktor 12 itu sama dengan 5 per jumlah sisinya 6. 5 per 6. Oke, itu ya. Lanjut. Nah, nomor 30. Sebuah percobaan 4 bibit tanaman yang ditanam media tertentu diperoleh hasil sebagai jenis A, jumlah bibit 20, jumlah bibit tumbuh itu 16. Berarti ini frekuensinya 16 per 20. Jadi kali 5 ini 0,8 ya, 0,8. Kemudian ini 19 per 25 kalikan 4 itu 8, 19 kali 4 76 ya, 0,76. Terus ini 30 per 40 itu sama dengan 0,75. Terus yang ini 39 per 50 itu 0,78. Berarti bibit yang paling cocok ditanam itu yang memiliki peluang paling besar, paling tinggi, yaitu yang ini, yaitu jenis A. Yang paling tinggi kan 0,8 nih.